Hello and welcome to my channel. Oke, kali ini saya akan menceritakan tentang alur film Batman Begins yang dirilis tahun 2005. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan dan dibintangi oleh Christian Bale sebagai Bruce Wayne. Oke, langsung saja digelar filmnya. Sing that shit. Shit. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Bruce Wayne berlari menuju sebuah rumah kaca. Dia berlari mencari temannya, yaitu Rachel Dawes. Saat Bruce menemukan Rachel, Rachel memperlihatkan sebuah batu unik. Batu itu lalu diambil oleh Bruce dan Bruce bersembunyi. Sialnya, Bruce bersembunyi di atas sebuah lubang sumur yang sudah ditutup, dan penutup lubang tersebut sudah keropos yang membuat Bruce terjatuh. Rachel lalu berlari untuk mencari bantuan. Bruce yang sedang mengarang kesakitan di dalam sumur lalu melihat sebuah terowongan yang sangat gelap dan scene berpindah dan memperlihatkan Bruce yang sudah dewasa bangun dari tidurnya. Ternyata tempat itu adalah sebuah penjara. Di sana ada banyak orang yang sedang melihat ke arah dia, termasuk seorang kakek yang sedang berada di sebelahnya. Lalu Bruce dan kakek itu pergi keluar. Saat Bruce sedang mengambil makanan, datanglah tawanan lain yang datang ke arah Bruce, lalu mereka mencoba membunuh Bruce. Bruce membalas mereka dan Bruce berhasil melumpuhkan mereka. Datanglah penjaga penjara tersebut, lalu mereka menyeret Bruce. Why? For protection. I don't need protection. Protection for them. Bruce dipindahkan ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut, Bruce bertemu seorang pria yang menggunakan jas yang mengetahui siapa Bruce sebenarnya. Dia adalah Henry Ducard, dan dia berbicara atas nama Ra's al Ghul. Ducard memberitahu Bruce bahwa Ra's al Ghul adalah orang yang dapat memberi Bruce sebuah jalan. Lalu di sini Ducard memberitahu sebuah organisasi bernama League of Shadow kepada Bruce. Ducard menawarkan kepada Bruce apakah Bruce mau masuk ke organisasi ini. Ducard juga lalu memberitahu Bruce bagaimana caranya Bruce dapat menemui Ducard kembali. Singkat cerita, Bruce akhirnya dilepaskan dari penjara tersebut, lalu dibawa ke sebuah tempat dan dibuang. Lalu Bruce mengikuti arahan Ducard untuk dapat menemui dia dengan cara membawa sebuah bunga biru ke puncak gunung. Sampainya di puncak gunung, Bruce masuk ke sebuah bangunan dan di sana dia melihat Ra's al Ghul. Tiba-tiba Bruce dikelilingi anggota League of Shadow dan di sana dia melihat Ducard. Ducard bertanya, lo cari apa lo kesini? Bruce menjawab, gue lagi cari sesuatu untuk melawan ketidakadilan. Melawan ketidakadilan dari para pemangsa dengan cara menakut-nakuti. Ada nggak ya? Ducard bilang, katanya kalau lo mau menakut-nakutin orang lain, lo harus menguasai ketakutan yang ada dalam diri lo sendiri. Scene kembali ke waktu Bruce jatuh ke lubang sumur. Di sana ada ayahnya yang sedang turun untuk membantu Bruce keluar lubang, dan Bruce diobati. Scene lalu berpindah di mana Bruce dan orang tuanya sedang pergi menggunakan kereta menuju sebuah pertunjukan. Jadi ini bakal dijelasin dikit ya. Orang tuanya Bruce itu, ayahnya namanya Thomas Wayne, dan ibunya itu namanya Martha Wayne. Dan ayahnya ini adalah seorang pengusaha gitu. Dia jadi punya sebuah perusahaan besar di kota Gotham, namanya Wayne Enterprise. Dan kereta yang sedang Bruce naiki ini pun adalah salah satu proyek besar milik Wayne Enterprise. Ya, jadi intinya tuh si Bruce ini orang yang kaya banget lah gitu. Next. Saat berada di gedung pertunjukan, Bruce melihat pertunjukan itu tetapi dia seolah-olah teringat dengan kelelawar yang ada di dalam lubang. Dan dia merasa tidak nyaman yang akhirnya meminta kepada ayahnya untuk pergi. Lalu saat mereka keluar, mereka ditodong oleh seorang pencuri dan orang tua Bruce. Now just take it and go. I said you were. Hey,
Scene berpindah di sebuah kantor polisi. Di sini Bruce ditemani dua orang polisi, yang satunya namanya adalah Gordon dan yang satu lagi tidak disebutin namanya. Di sini polisnya ini, yang temannya Gordon ini, mengatakan bahwa pelakunya tertangkap. Scene berpindah di kediaman Bruce. Di sana banyak orang yang sedang berbelasungkawa. Di sini Bruce menyesali perbuatannya karena membuat orang tuanya meninggalkan teater yang berujung pada kematian mereka. Alfred, Yes, Master Bruce. it was my fault, Alfred. I made them leave the theater. No. If I hadn't gotten scared, It was nothing that you did. It was him and him alone. Do you understand? I miss them, Alfred. I miss them so much. So do I, Master Bruce. Lalu Scene kembali berpindah di mana Bruce sedang berlatih bersama Ducard. Ducard mencoba meyakinkan Bruce untuk membalas dendam atas kasus pembunuhan ayahnya. Tapi Bruce yakin bahwa itu bukanlah jalan yang terbaik untuknya. Scene kembali di kediaman Bruce. Di sini Bruce bertemu dengan Rachel, teman masa kecilnya. Jadi akan ada persidangan di mana si pembunuh orang tua Bruce ini akan dilepaskan lebih awal. Di persidangan ini, Bruce sebenarnya berusaha untuk membalas dendam orang tuanya. Dia berusaha untuk membunuh tersangka itu dengan menggunakan pistol. Tetapi pada saat tersangka tersebut sedang berjalan keluar ruangan sidang, ada orang lain yang menembak pembunuh orang tua Bruce. Bruce merasa sangat puas atas kejadian tersebut. Dia merasa hal itu adalah keadilan yang dibutuhkan. Rachel tidak setuju tentang hal tersebut. Yang Bruce inginkan itu bukanlah keadilan, tetapi balas dendam. Lalu Rachel memperlihatkan kepada Bruce kenyataan kota Gotham, di mana kota Gotham sudah sangat busuk. Banyak sekali orang-orang yang tidur di luar, dan kejahatan ada di setiap sisi kota Gotham. Hingga pada akhirnya Bruce menyesali apa yang ada di pikirannya dan membuang pistol yang sebenarnya akan ia gunakan untuk membunuh tersangka pembunuh ayahnya. Bruce akhirnya menemui Falcone. Falcone di sini adalah dalang kehancuran kota Gotham. Dia adalah bos mafia kota Gotham yang terlibat dengan banyak bisnis-bisnis haram di kota Gotham seperti penjualan senjata, narkoba, dan prostitusi. Banyak sekali orang-orang penting yang berada di sekitar Falcone yang bekerja di pemerintahan. Falcone memberitahu bahwa selama ini Bruce hidup di tengah kemewahan, di mana seluruh keinginan Bruce dapat terpenuhi. Pada akhirnya, Bruce diseret keluar dari tempat Falcone dan di sini Bruce pergi dari kota Gotham, meninggalkan kota Gotham untuk waktu yang lama. Dan sebenarnya dari sinilah alur kenapa Bruce berada di penjara. Jadi dia itu pergi dari kota Gotham dan dia menjadi gelandangan. Dan karena dia gelandangan, dia butuh makan, dia banyak mencuri. Dan suatu saat dia kepergok mencuri dan dia masuk penjara. Scene berpindah di mana Bruce sedang bersama Ducard. Ducard sedang membuat asap, di mana jika orang itu menghirup asap ini, orang itu dapat berhalusinasi melihat sosok ketakutannya. Dan Bruce di sini sedang berlatih untuk melawan ketakutannya, yaitu kelelawar. Selain itu, Bruce juga harus mengalahkan Ducard yang sedang bersembunyi. Pada akhirnya, Bruce berhasil mengalahkan Ducard. Lalu Ra's al Ghul datang dan akhirnya menawarkan Bruce untuk menjadi anggota League of Shadow. Syaratnya Bruce harus menghukum seorang tawanan penjahat, tetapi di sini Bruce tidak mau melakukannya. Bruce berpendapat bahwa penjahat pun harus mendapat keadilan dan bukan semudah itu untuk dibunuh. Ra's al Ghul menawarkan kepada Bruce untuk menjadi pimpinan bayangan di kantor cabangnya. Maksudnya kantor cabang itu di sini adalah kota Gotham. Gotham dianggap sebagai kota yang sudah sangat rusak dan harus dihancurkan dan dimulai tatanan kota baru. Tapi Bruce bersikeras untuk tidak menjadi seorang pembunuh. Di sini Bruce tidak jadi membunuh penjahat itu, tetapi malah berusaha menghancurkan League of Shadow. Karena dianggap bahwa League of Shadow lah sebenarnya yang menjadi dalang kehancuran banyak kota. Bruce pada akhirnya berhasil membunuh Ra's al Ghul dan menghancurkan League of Shadow, tetapi dia menyelamatkan Ducard sebelum markas League of Shadow meledak dan hancur. Bruce lalu kembali ke kota Gotham dengan menggunakan jet pribadinya dan di sini dia bertemu Alfred.
pelayan pribadinya. Bruce bilang ke Alfred bahwa Bruce ingin menjadi sesuatu di kota Gotham. Dia ingin melawan kejahatan di kota Gotham dengan cara menjadi sebuah simbol perlawanan.